Belum kalau di kearifan lokal yang sifatnya itu kan ada momen kearifan lokal kecil, menengah dan besar. Bersinggungan dengan lingkungan hidup. Artinya baik dari sisi kebijakan pembangunan pun kami selalu waspada terhadap pengaruhnya lingkungan agar kemudian memang kita berjalan bareng tanpa harus mengalahkan salah satu. Bagus sih. Kan begitu. Tahu betul bahwa fungsi daripada tegakan tanaman-tanaman ini kan memang sangat penting untuk menjaga kelestarian air. Contoh saat sosialisasi 1-3 bulan kita buka posko pengaduan. Dan orang yang mengadukan ini kita berikan reward kecil-kecilan. Ada penguatan. Kita bangun contohnya dulu agar kemudian mereka tertarik. Oh, ndi to? Pak Lurah ki ndi to ning gawe UMKM ora ono sing dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, selamat datang di podcast kami Dolan Gondang bersama kami. Kali ini mungkin agak berbeda podcastnya karena yang menjadi host yaitu kami dari mahasiswa KKN UNES HIAT 12 tahun 2025 bersama saya Devinsyah Danwijati. Saya mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan 2022. Dan saya Zuriska Fitriana, saya mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2022. Nah, pada kali ini kawan-kawan semuanya, kami dari KKN UNES HIAT 12 menginisiasikan beberapa program yaitu podcast pada kali ini untuk bertujuan bisa mengenalkan apa? Mengenalkan Desa Gondang sendiri dengan beberapa bahasan yang pastinya dengan narasumber yang sangat hebat pada kali ini. Nah, selama beberapa bulan, sudah 1 bulan ya kita. Sudah 1 bulan sih Kak. Enggak terasa. Iya 1 bulan dan setelah ini sebenarnya kita sudah agak mau ke akhir. Iya benar. Tidak terasa, tapi sebisa mungkin kami mengabdi di Desa Gondang ini bisa bermanfaat pastinya. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kami yaitu Pak Kepala Desa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah sama-sama waktunya. Sama-sama ya. Di tengah kesibukan untuk menyambut HUT Iya. ke-80 ya Pak. Iya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Bisa diberi kesehatan untuk bisa selalu mengabdi kepada desa. Amin. Kepada masyarakat Gondang. Amin. Mungkin untuk pertama mungkin kita intro dulu mungkin. Ya. Prolog yang menjadikan apa sih Pak sejarah Gondang, karena memang untuk pembahasan pada kali ini kita akan membahas sejarahnya untuk bagaimana masyarakat Gondang, khususnya untuk masyarakat Gondang sejarah, kemudian agar sejarahnya bisa dikenal juga ke masyarakat halayak begitu. Tidak hanya tersimpan di desa saja seperti yang saat ini sedang terjadi. Iya. Oke, mungkin dari gambaran umum desa dulu nih Pak sebelum masuk ke sejarahnya. Iya. Jadi bicara tentang Gondang, Desa Gondang. Gondang ini mempunyai makna dulu kan segala sesuatu yang kadang-kadang terlihat ada powernya, simbol-simbol yang kadang-kadang mungkin bisa jadi juga ada mistiknya. Pohon besar, contoh ini Gondang ini dulu karena ada pohon yang namanya pohon Gondang yang begitu besar sehingga nggak pikir panjang lah, desa ini mungkin dikasih nama Desa Gondang gitu aja lah oleh beliau Mbah Yai Banjar Gondang, ya Mbah Yai Banjar Gondang. Nah, namun sebelum Mbah Yai Banjar Gondang ternyata memang sebetulnya sudah ada indikasi lah
ada indikasi dengan ditemukannya beberapa arca, kemudian ada beberapa artefak yang meskipun sudah tidak utuh lagi, artinya sekitar 1.500-an itu sudah ada kehidupan di wilayah Oke. Desa Gondang. Nah, kalau wilayah Desa Gondang ini kan terdiri dari 4 dusun. Ya, satu dusun Gondang sendiri, kemudian dusun Pengge ini memang di Gondang ini kan Mbah Yai Banjar Gondang kan tidak sendirian, beberapa pengikutnya. Nah, kalau dusun Gondang dengan dusun Pengge ini diampu oleh Mbah Yai Banjar Gondang sendiri. Oleh satu tokoh. Iya, cuman yang Pengge ini dimaknai sebagai air mengalir yang terus-menerus karena Iya. dulu memang banyak air sih di Pengge itu. Iya. Bahkan masuk ke rumah-rumah, ke dalam rumah. Sekarang sudah agak berkurang. Iya. Kemudian nambangan ini konon ceritanya juga ini mohon maaf kalau ini hanya referensinya saya tidak menemukan yang berupa buku atau apa, ini hanya apa ya, Cerita dari mulut ke edukasi, mulut. cerita dari mulut Iya, ke mulut. Generasi ke generasi. Ya, justru salah satu tokoh dulu memang senang dengan kebiasaan nembang lah, nembang. Mungkin kalau dulu ya keseniannya ya memang senian sindenan Sinden. atau apa begitu, sehingga kemudian dikasih nama nambangan. Nah, Jadi berasal Oke. dari kata nembang Iya, menjadi karena nambang. hobi nembang aja. Iya. Tapi ya mohon maaf kalau kemudian ada fakta kemudian hari ditemukan fakta otentik yang berupa tulisan dan lain sebagainya yang tidak sama, mungkin ya mohon maaf, ini yang kami tangkap dulu begitu. Iya. Kemudian dusun beku ini memang identik dengan kedinginannya gitu ya. Iya. Karena di puncak ya. Di atas ya Pak? Mungkin karena Dusun paling dinginnya atas. sehingga beku yang diampu oleh Mbah Yai Subeki yang kemudian Subeki. banyak disebut oleh Mbah Yai Beku ini memang terkenal dingin lah, Iya. gitu. Sehingga dikasih nama Beku. Beku. Iya. Karena memang agak berbeda gitu nih, Mbak. Jauh, nggih. Dusunnya. Suhu ketika kita Iya, di bedanya Gondang. meskipun satu desa tapi karena beda ketinggiannya. Benar sekali. Sini ini di 600-an mdpl, kemudian di dusun Beku ini kan sudah di 1050 ya di atas. Oh, sudah Iya. tinggi sih Pak itu. Sangat Tinggi, memenuhi iya. untuk di kaki gunung. Betul. Apalagi dusun Dusun. Beku Iya. ketika sudah ke sana lagi sudah masuk ke Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang kita ini Paling ujung. iya paling ujung Kabupaten Kendal. Iya. Dan ada di kaki Gunung Ungaran ya Pak. Betul. Gunung yang Ya, cuman besar resiko di- perbatasan itu biasanya ya pemerintah ini oleh masyarakat kalau lagunya ya sering dibanding-bandingin. Mungkin ada kawan-kawan yang relate ya. Nah, bener sih. Ketika kawan-kawan tinggal di perbatasan itu sangat dianaktirikan. Di anak Nah itu iya. mungkin bagi pemerintah Kabupaten Kendal untuk jangan sampai dianaktirikan, semuanya harus diutamakan. Gitu. Iya, Jangan betul. dipilih-pilih karena pasti semuanya punya potensinya masing-masing. Iya. Apalagi kalau di Desa Gondang ini sangat, kalau kita lihat sangat melimpah gitu ya Pak, potensi Iya. alam. Ya alhamdulillah. Nah gitu. Airnya berlimpah, udaranya sejuk. Ya tanamannya juga jadi subur, tumbuh di Betul. sini banyak Subur. sekali. Iya, Pak. iya. Kalau Iya. apalagi mata pencaharian masyarakat Gondang sendiri kan sebagai petani gitu. Iya. Berkebun untuk sayur-sayuran. Kalau kawan-kawan main di Desa Gondang itu, apalagi di dusun Penggik sini, coba lihat di depan rumahnya pasti ada kolam ikannya. Iya, Itu yang kolam. nggak ditemukan di daerah-daerah lain gitu. Iya. Karena pasti itu berpengaruh dari sumber mata air yang melimpah itu. Gitu. Ya, akhirnya menjadi identitas ya, Iya. identitas. Identitas itu sendiri. Jadi kalau dulu Pak Yai sering cerita itu kan kalau menggambaran rumahku surgaku kan begitu. iya. Salah satunya ya setiap depan rumah ada kolam kecil, meskipun kecil ada ikannya. Iya. Kemudian lingkungannya bersih, banyak tanaman kan begitu. Udaranya segar, indah kan begitu. Yes. Jadi bagaimana agar penghuninya kerasan. Iya. Ya. Apalagi dengan suara gemercik Air. itu yang bikin Iya. kerasan, bikin tenang. Iya, gitu ya. soalnya kan kami dari KKN juga ada yang posko di Pengge, gitu. Ah, ah. Teman-teman juga Kerasan deh, Mbak.
Iya, kerasan tinggal dipendi. Karena Iya. tidur ditemani suara gemercik air begitu sih. Iya. Jadi ASMR gitu. Iya, jadi tambah nyenyak sih. Nah, mungkin balik lagi ke sejarah ya. Iya. Iya. Apa yang bisa nantinya dari sejarah itu bisa menjadi kearifan lokal tersendiri. Ya Mm-mm. pasti kalau di desa Gendang ketika suatu momen pasti ada tradisi nggih Pak. Iya. Tradisi baik itu apapun itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Tradisi yang pasti itu kan ada muatannya, Iya. muatan sejarah. Jadi kalau bicara kearifan lokal Gondang, per hari ini sudah berkurang banyak. Iya, dulu itu 1 tahun ada 23 event kearifan lokal. Wow, banyak Jadi, sekali ya. Iya, jadi masyarakatnya cukup dermawan untuk lingkungan. Iya, coba ada jenengan kalau dihitung-hitung misalkan untuk sekali event kearifan lokal kan modelnya kan pakai tumpengan, metokan, terus didoain pakai begitu. Kalau satu kali di angka 200.000 saja kali 23 harusnya 1 tahun Waduh, kan banyak sekali. banyak sekali sih itu. Iya. Belum kalau di kearifan lokal yang sifatnya itu kan ada momen kearifan lokal kecil, menengah dan besar. Nah, yang besar ini golongan besar ini kan merti dusun, merti desa itu golongan besar. Karena kadang-kadang harus dengan nanggap wayang dan lain sebagainya. Ini sekali keluar per orang itu bisa 1 juta lebih kan. Wow. Iya. Kemudian ada yang level menengah seperti grebek alas susuk wangan itu juga. Jadi memang masyarakat dari dulu sudah dididik oleh nenek moyang kita untuk berderma. Berderma terhadap sesama, terhadap lingkungan gitu. Artinya inilah yang harus kita lestarikan sebetulnya, harus kita lestarikan. Kemudian saya terutama juga respect terhadap kearifan lokal yang bersinggungan dengan lingkungan hidup. Artinya baik dari sisi kebijakan pembangunan pun kami selalu waspada terhadap pengaruhnya terhadap lingkungan. Jadi kita selalu seiring dengan lingkungan agar kemudian memang kita berjalan bareng tanpa harus mengalahkan salah satu. Bagus sih. Kan begitu. Iya, pembangunan dan kelestarian itu bisa berjalan selaras. Iya. Nah, ini yang sudah dilupakan oleh Iya. oleh pemangku kebijakan kita Betul, yang di betul, atas. betul, betul. Oh, udah banyak kasus ketika suatu pembangunan pasti ada yang dikorbankan, baik itu lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Iya. Kalau dulu kan begini, jadi kearifan lokal ini kadang-kadang dijalankan setiap event, setiap momen itu, justru anak-anak kalau mau ikut tidak boleh. Nah, kan begitu. Nah, ini kan tidak mengedukasi secara baik. Nah, kemudian justru setiap momen kearifan lokal itu kita padukan dengan budaya lokal juga. Nah, artinya apa? Anak-anak ini kita libatkan meskipun sangat sederhana, tapi maksudnya apa? Agar kemudian mereka juga memahami ini maksudnya apa, susuk wangan itu sebetulnya apa, kan begitu. Biar tahu maknanya lah. Dia ikut terlibat di dalam. Gitu. Nah, yang terpenting adalah itu agar anak-anak kemudian juga tahu betul bahwa fungsi daripada tegakan tanaman-tanaman ini kan memang sangat penting untuk menjaga kelestarian air, contoh. Isu-isu konservasi, kemudian kami canangkan Perdes 5 tahun 2015 tentang lingkungan hidup. Bagaimana kita menjaga ekosistem di lingkungan kita. Jadi di sini kalau Mbak yang nangkep ikan enggak boleh pakai bahan kimia. Kan enggak boleh pakai setrum. Nah, kemudian enggak boleh nembak satwa, kan begitu. Sembarangan ngambil itunya aja enggak boleh kita. Apa namanya ini susuhnya itu. Jadi dijaga tetap iya, di atas pohon. Betul. Agar keseimbangannya ini tetap terjaga. Boleh ngambil gambarnya aja. Kalau mau ngambil gambar. Tapi itu ternyata juga enggak gampang. Kalau bikin perdesnya itu gampang sih. Kita tuangkan, kita sepakati, tapi eksekusinya ini yang memang sulit. Nah, bagaimana kemudian kami minta dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa ikut mengeksekusi agar perdes ini bisa jalan. Makanya
laporan, by phone dan lain sebagainya. Kalau ada orang nembak, ada orang berburu dan lain sebagainya, nangkep ikan tidak benar. Kalau tidak berani ngeksekusi, lapor aja ke posko desa. Oh, Akhirnya sudah jalan. ada berarti Pak Iya. poskonya juga. Iya, Hmm. pada saat sosialisasi 1 sampai 3 bulan kita buka posko pengaduan. Hmm. Dan orang yang mengadukan ini kita berikan reward kecil-kecilan. Wah. Apresiasi. Iya, agar Tapi- kemudian tidak berhenti untuk menyampaikan kalau tidak iya. berani mengeksekusi sendiri. Hmm. Iya. Keren banget. Keren banget. Berarti setelah itu dieksekusi, diberi teguran atau bagaimana Pak setelahnya? Jika ada yang melakukan pelanggaran. Iya. Satu hal yang perlu dipahami, teman-teman pemuda ini biasanya punya cara tersendiri. Hmm. Sebelum kami turun itu mereka sudah tangani sendiri. Contoh aja di video dengan senjatanya, mungkin kalau orang itu nembak, kemudian hasil tembakannya kan begitu. Terus disuruh nyanyi Indonesia Raya, ternyata banyak yang nggak bisa. Udah kalau Indonesia Raya nggak bisa, Garuda Pacar nggak bisa juga. Dan video ini di-share ke beberapa grup yang lain, akhirnya menjadi jerah. Cerah. Akhirnya Bagus menjadi banget jerah. sekali. Kalau saya cukup sodorkan dengan perdesnya, saya bikinkan surat pernyataan kan begitu untuk tidak diulang. Tapi satu, peralatan yang dibawa tidak bisa spontan hari itu juga dibawa pulang. Motor kita tahan sampai dengan 1 bulan dan senjata 3 bulan. Nah, dan masih dimohon untuk mempublikasikan. Teman-temannya yang hobi nembak tidak boleh sembarangan nembak di wilayah Desa Gondang. Akhirnya orang bawa senjata aja kadang lewat sini harus dimasukkan ke iya, dan Iya. itu terjadi. Hmm. Karena pada saat itu memang kita maksimalkan di tingkat sosialisasinya itu kita maksimalkan. Oke, berarti itu dari tahun berapa Pak? Mulai Dari tahun digal- 2015. Oh, 2015 Iya, berarti sudah lama ya Pak? Lumayan lama. Iya, Iya. 10 tahun. Ya, termasuk unggas itu kan kalau di kita kan harus dikurung. Hmm. Ya, meskipun ada beberapa hari ini ada beberapa pelanggaran. Tapi pada saat masa-masa sosialisasi ini kan banyak kontra juga. Di Iya, awal ya, Pak. ayam, mentok, pokoknya unggas lah. Ayam, mentok, bebek, angsa ini harus dikurung dalam waktu kurang dari 1 bulan harus sudah disiapkan kandang. Hmm. Dan saya kalau itu tidak denda. Bagi unggas yang berkeliaran artinya bisa menjadi milik umum. Nah, artinya bisa ditangkap siapapun. Aduh, enak banget. Bisa ditangkap siapapun. Bisa nangkep. Oh, itu malah unik juga Pak berarti. Ya memang banyak orang bilang begitu. Tapi dorongan pertama dulu kan kenapa perdes tentang unggas ini kita canangkan. Sebetulnya keluhan pertama ini dari takmir masjid. Iya, banyak suro, masjid, musola. Ini kena telek itu. Kemudian ibu-ibu banyak yang open, tapi tidak tahu persis bagaimana cara membersihkan najis kan begitu. Oh, benar sekali sih itu. Ya akhirnya sepakat untuk ya ayamnya aja yang dikurung kan begitu. Terus kemudian agar tidak mengganggu tanaman-tanaman di lingkungan, karena kita juga punya program dulu pemberdayaan tanah di seputar pekarangan rumah begitu. Ya akhirnya berjalan sampai dengan hari ini. Unik banget sih, dan berarti sekarang untuk pemberdayaan warga itu sudah berjalan bagus ya Pak? Iya. Sudah, artinya, ya tinggal iya. menjalankan saja. Iya. Tidak Dan yang peran mereka sangat luar biasa. Contoh kalau tidak berani negur, laporan itu sudah bagus. Ada orang misalkan berbohong ya, Pak ditanya Pak mau kemana kan begitu. Saya mau merumput gitu. Motornya kan ditinggal di titik akhir kampung itu. Tapi kalau kemudian di atas ternyata mengeluarkan senjata, motornya kan dikunci itu. Akhirnya kepasang tali, diangkut ke tempatnya Pak RT. Iya, dipikul. Orang itu pasti ke Pak RT. Dipikul, iya. Nah, kalau ditanya, Pak, lihat motor saya kok enggak tahu tadi ditaruh di mana? Terus dititipkan sama siapa? Enggak saya titipkan. Wah, ya enggak tahu, Mas, berarti diambil orang. Gitu. Tapi beberapa hari kemudian nanti diberitahu.
Itu untuk pembelajaran aja. Pasti. Ya. Dan dari kami juga kemarin kan sempat berkunjung ke wisata alam lah. Nah itu Di mana, Mbak? di Curug apa Panglebur Gongso. Palebur Gongso. Mananya itu katanya dulu Palebur Gongso itu pelebur dosa katanya. Oh, bisa meleburkan dosa kalau berkunjung ke sana begitu ya, Pak? Iya. Bagus sekali Tempatnya kalau kungkum di Karena sana. di sana kan ada gua itu. Oh, Itu iya. katanya dulu tempat bertapanya siapa gitu loh, tokoh wayang itu loh. Wah, Katanya di sana juga ada ini ya, Pak. jejak kaki sih, Pak. Ada Tapak jejak kaki ya. Iya. Tapi hari ini sudah terkikis air, pelan-pelan hilang. Kalau dulu ya memang ada jejak kaki sangat besar lah. Ya panjangnya kalau kaki bisa sekitar 40-an senti lah. Oh, Ya. besar berarti ya, Pak. Besar. Soalnya kami sempat mencari ke sana tuh belum ketemu beberapa Iya. kali. Cukup Curug Palebur Gongso itu cukup menjadi ikon juga dulu Ikon di di Gondang. Gondang. Iya. Setiap hari ada yang berkunjung di sana. Ada yang Oh, ya, ramai berkunjung. sekali. Kita ya. lihat ramai. Ya, dan Bahkan itu ada, ya. sebetulnya kan perbatasan ya. Karena curug itu mesti harus ada air kan. Dan batas desa antara desa Gondang dengan sebelah itu memang sungai. Sehingga kami itu tidak sepenuhnya memang itu mengatakan milik Gondang gitu. Dan desa sebelah juga tidak bisa mengklaim itu milik mereka. Iya. Karena ini ini proses terjadinya karena alam ya kita nikmati aja lah bareng-bareng. Dirawat bareng-bareng. Iya, daripada saling klaim nanti ya timbulnya enggak bagus lah. Iya. Apa juga yang diperebutkan gitu. Iya, dan alam di sana juga cantik sekali sih, Pak. Tidak ada orang-orang yang merusak begitu sih waktu kami datang ke sana. Mungkin dari kebijakan Bapak itu ini juga sudah diterapkan di wisata-wisata alam yang ada di Desa Gondang ini. Betul. Dan selain wisata Curug Palebur Gongso juga banyak ya, Pak, wisata-wisata lain yang ada di Gondang. Wisata lain yang dikelola oleh perorangan atau lembaga ada di sini ada Lembah Nirwana, cukup populer juga. Ada Gondang Park di sana. Ya. Cuman sebetulnya saya dulu ngerintis wisata desa itu adalah satu program live in lah. Program live in. Jadi sasaran kami lembaga pendidikan. Kemudian yang ada ruhnya lah. Ada ruhnya. Mereka datang untuk edukasi atau belajar di Gondang tentang apa saja, menginap di rumah-rumah penduduk. Ya biasanya 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Beberapa sekolah dulu sudah berlangganan ke Gondang. Ya, artinya bisa. Kalau dulu saya punya pandangan kan di kurikulum 13 itu kan ada ini sih yang saya tangkap, belajar di luar kelas kan begitu. Nah, teman-teman yang kebetulan jadi guru, muridmu diajak sini aja belajar karena ada belajar di luar kelas. Nanti kita bantu. Gitu. Dan kita pasang tarif murah aja lah. Iya, pasang tarif murah. Akhirnya beberapa teman-teman sering datang ke Gondang juga. Berarti untuk pengelolaan dananya itu dikelola sama BUMDes? Ya, pada prinsipnya BUMDes. Kemudian BUMDes ini memang punya unit yang mengelola wisata. Ya, dan teman-teman ini sebetulnya sudah paham betul, teman-teman muda untuk bisa menjadi instruktur bagi para adik-adik yang datang ke Gondang, baik peternakan, baik perikanan atau pertanian, boleh. Berarti sektor ekonomi di Gondang juga sudah berkembang lumayan pesat ya, Pak, untuk saat Alhamdulillah ini? Iya, karena begini ya, kalau secara pendapatan desa memang tidak seberapa, tapi sebagian besar memang diterima oleh masyarakat langsung ya. Jadi kalau nginepnya contoh aja di tempat penjenengan gitu, rumahnya, jenengan punya tugas untuk juga mengedukasi anak-anak, memberi makan,
terus rumahnya juga disewa kan begitu. Ya itu diterima langsung. BUMDes justru terima kecil, paling 1.000-2.000 per anak begitu. Ya, jadi lebih banyak yang diterima oleh masyarakat langsung. Itu mungkin anak-anak ekonomi menyebutnya ekonomi mikro. Iya. Ya, pasti dari catering atau makanan, wisata nanti masih banyak yang terlibat. Jadi perputaran ekonomi itu berjalan. Iya, terus berputar lah pendapatannya. Sedikit bahas ekonomi di situ ya. Yang jurusan ekonomi. Kawan-kawan di luar layar gitu. Ya. Iya. Mungkin kita balik lagi Mbak Yuzu untuk di sejarah. Oh, boleh. Iya. Yang paling menarik kalau kita ngobrol ke warga sebenarnya. Kemarin kita sudah ngobrol ke beberapa stakeholder, beberapa masyarakat. Apa sih yang bisa kita banggakan atau masyarakat itu banggakan untuk tradisinya gitu. Tadi kita sudah membahas beberapa sedikit mengenai Susukwangan. Susukwangan itu gimana Pak prosesinya? Jadi kalau Susukwangan ini kan sebetulnya oleh nenek moyang kita dulu, setelah kita bedah dari berbagai literasi dan keterangan warga masyarakat yang tergolong sepuh-sepuh dulu itu, jadi ini kan satu budaya bagaimana menjaga kelestarian mata air. Prinsipnya kan di situ. Secara prinsip di situ. Iya, kemudian dalam rangka mengejawantahkan pengabdiannya terhadap alam, ini sasarannya adalah medianya adalah melalui irigasi tukung. Namanya irigasi tukung. Iya, tukung. Ya, irigasi tukung. Ya, kalau cerita itu cukup panjang sih, cukup panjang. Cuman pada prinsipnya, secara prinsip di sana yang unik itu salah satu sedekah atau sesajinya itu harus ada ayam tukung. Ayam tukung itu adalah yang tidak ada brutunya. Brutu tahu enggak, Mbak? Ekor. Brutu. Bukan ekor ya. Gitu ya, brutu itu tempat nancepnya bulu ekor. Dan itu secara alami tidak ada. Itu dinamakan ayam tukung. Bukan karena dipotong ya. Berarti alami memang kelainan ayamnya. Saya juga sulit mengatakan kalau anatomi ayam brutu ini bahasa Indonesianya apa begitu. Begitu. Kawan-kawan bisa ada yang tahu. Ya, bisa komen di bawah ya, kawan-kawan. Iya. Kalau saya ya ngomongnya begitu aja, tempat nancepnya bulu ekor memang dari lahir tidak ada. Nah, apakah sulit mencarinya? Cukup sulit, tapi setiap tahun dapat. Karena apa? Harus mencari warga pengguna air dari irigasi tukung, penerima manfaat tidak boleh piara. Berarti ayamnya harus dari luar desa begitu. Iya, kalaupun ada yang kebetulan ayamnya ini anaknya keluar tukung, itu harus dikasihkan orang di luar dusun Pengge. Berarti tidak boleh dipelihara di dalam desa ini. Jadi itu termasuk wasiat atau apa ya? Oh ya, udah turun-temurun dari dulu. Jadi terus kemudian ketika dilanggar bagaimana sebetulnya? Apakah ada efeknya? Secara tidak sengaja dulu katanya pernah terjadi. Gimana Pak? Pernah terjadi. Bagaimana Pak? Jadi Mbah Lebih itu punya ayam, kemudian ternyata keluar anaknya tukung. Kan begitu, tidak ada brutunya itu. Kemudian dipiara. Tidak tahu apakah ada unsur tidak percaya atau tidak, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas ayam itu dipiara. Kebetulan istrinya ini kan baru mengandung. Nah, kan kemudian mungkin dihubung-hubungkan dengan besarnya ayam tukung itu. Ketika lahiran, saatnya melahirkan, anaknya ini tidak ada anusnya. Tidak ada anusnya. Apa emang berhubungan atau kebetulan ya? Nah, ini yang tidak tahu kita. Kita tidak tahu. Nah, yang kemudian karena teknologi kesehatan dokter pada era itu juga belum secanggih sekarang. Berarti ini zaman dulu ya Pak? Iya, zaman sudah dulu. Lama. Iya, yang akhirnya juga
wallahu alam meninggal dunia. Kemudian kedua, ada lagi, Pak. Ya. Saya yang kedua ada lagi siapa gitulah. Ini kan dongeng aja. Iya. Ya, secara bersengaja kalau itu, secara bersengaja ayam tukung itu dipiara. Oh. Dan kembali lagi sasarannya ke anak. Dia punya anak sudah bisa lari-lari, bisa akhirnya sakit gatal di anusnya juga. Dan sulit disembuhkan dan akhirnya meninggal juga. Kan begitu, ya. Nah, ini wallahu alam. Nah, itu konon sampai hari ini tidak ada yang berani coba-coba. Piara ayam tukung itu. Yeah. Itu kepercayaan yang walaupun tidak tahu benar atau tidaknya itu harus dihargai lah. Ya memang tidak usah dibahas sampai ke inilah, oke lah. Kalau mau terima ya terima aja. Apa ruginya gitu kan nggak ada. Ya, itu salah satu kita kenapa mengangkat lokal wisdom. Iya, benar sekali. Karena apa, Pak? Kalau kita pelajari nih, coba kita komparasi atau perbandingan Jepang itu semaju itu, tapi mereka masih sangat percaya, Pak, dengan hal-hal itu. Makanya ada agak anomali atau kalau sekarang anomali. Zaman sekarang ya. Kalau kawan-kawan banyak mengatakan nggak percaya kayak gini-gini, coba kita komparasikan sih, lihat yang sudah maju seperti apa. Mereka tetap menghargai budayanya, gitu. Tetap nggak ditinggal, mereka tetap sopan santunnya, tetap apapun itu yang kita punya tetap dipelihara, tetap kita lestarikan. Nah, itu sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda untuk melestarikan apa yang sudah diwarisi oleh nenek moyang kita. Pasti kan mewarisi itu kan pasti ada tujuannya, pasti mewarisi itu bukan yang hal-hal buruk. Iya sih. Nah itu pasti ada manfaatnya atau nilai filosofisnya, historisnya dulu itu seperti apa. Nah itu sangat menarik tadi kata Pak Yudi. Iya. Beberapa nilai historisnya, kemudian nilai budayanya bagaimana. Iya, kalau dulu kan namanya hanya susuk wangan. Kemudian saya melihat kok tidak ada edukasi ke anak-anak gitu loh. Suwangan itu apa gitu. Terus masyarakat ini kan dulu hanya sedekahan itu. Yang penting sedekahan, bakar ayam bareng-bareng, kemudian didoain, dimakan bareng-bareng kan begitu. Iya. Cuman maksud yang tersembunyi inilah yang kemudian harus kita sampaikan. Kemudian kita dibantu dengan beberapa teman, bukan hanya di Gundang saja. Saya melibatkan banyak teman-teman NGO, juga para pemerhati lingkungan, menggali tentang susuk wangan itu. Karena di Gundang namanya susuk wangan, tapi kalau di daerah lain ada yang namanya mot banyu, iriban, dan yang lain. Dan jujur terima kasih pada teman-teman semua yang di luar desa Gundang yang telah membantu secara intens, kemudian menghidupkan kembali susuk wangan itu, kemudian menjadi grebek alas susuk wangan. Ya, grebek ini artinya kan membangkitkan hirohnya kembali. Alasnya sendiri ini kan kecuali dimaknai sebagai hutan. Tapi mengandung maksud sebenarnya amreh lestari anane sumber kan begitu. Ternyata tidak amreh lestari anane sumber. Punya arti tersendiri lah. Dan kemudian kalau dulu kan hanya bersih-bersih irigasi, bakar-bakar ayam, terus sedekahan bareng-bareng selamatan. Terus kemudian kita tambahi lagi dengan harus menanam pohon. Ya, karena bisanya lestari sumber mata air itu dengan terjaganya pohon-pohon yang ada di seputar mata air. Kemudian kita padukan lagi ada event gunungan hasil bumi sebagai bentuk ucapan terima kasih dengan berlimpahnya penghasilan pertanian itu. Kemudian kita barengi anak-anak ini menyambut begitu secara sederhana terlibat di dalam tarian kolosal anak-anak. Jadi semua anak-anak murid SD, SMP harus terlibat di situ. Sehingga banyak sekali anak-anak seusia SD SMP ini terlibat di situ. Sederhana hanya dengan pakaian kaos putih, celana sembarangan, kita kasih tapeh pakai janur, kemudian pakai
ikat daun kopi itu, itu. Jadi sederhana sekali. Tapi yang kami maksud adalah agar anak-anak ini nanti menangkap maksudnya sebetulnya gerbek alas susuk wangan itu apa, kan gitu. Kalau mereka ikut terlibat kan ikut menikmati dan ikut menjaga alam di kemudian hari. Ya, selain itu juga bisa meningkatkan kreativitas anak-anak kreativitas anak-anak, untuk betul. Menampilkan kesenian-kesenian. Karena termasuk wangan tukung ini kan dulu dibikin oleh seorang seorang wali lah, Mbah Sunan Bromo itu. Jadi cerita di balik batu belah yang besar itu memang sangat panjang, gitu. Sangat panjang. Jadi, mungkin kawan-kawan for your information. FYI. Kalau cara gensinya kayak gitu, Pak. Iya. Untuk informasi bahwa di Desa Gondang ini, lebih tepatnya di Dusun Pembing itu ada beberapa peninggalan, ya, Pak. Iya. Salah satunya watu belah itu. Jadi ini bisa diceritakan, Pak, itu? Iya. Ya mungkin bisa ambil judul tersendiri itu misteri batu belah. Ya. Soalnya dan ceritanya panjang. Ceritanya unik juga nih, teman-teman. Dan itu layak untuk disampaikan agar menjadi edukasi. Agar menjadi edukasi bagi kalau warga Desa Gondang ya anak-anak teredukasi, kalau di luar Desa Gondang mungkin bisa mengambil hikmah apalah begitu. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Iya. Karena sangat menarik itu. Terbelahnya itu sangat kayak di pisau kalau iya, betul. Kitanya seperti empuk gitu. Nah, itu yang sangat menarik, bukan gimana kalau fenomena alam mungkin bisa jadi, tapi itu sangat simetris gitu. Dan dulu katanya membuat saluran irigasi itu konon beliau Simbah Sunan Bromo itu hanya dengan menarik tongkatnya. Dan batu pun terbelah juga begitu loh. Ini cerita dari mulut ke mulut begitu. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Dan itu kalau dijadikan momen tahunan untuk wisata sebetulnya bagus. Iya, bagus. Jadi event tahunan momennya adalah gerbek alas susuk wangan begitu. Tapi artisnya bisa diambilkan yang populer kan begitu. Kalau kita di Dieng itu kan sudah menjadi Dieng Culture Festival itu sampai luar negeri. Nggak beda kan? Di sana kan kearifan lokalnya kan potong gimbal. Nah, kalau di sini gerbek alas susuk wangan kan begitu. Tergantung artisnya yang datang. Itu sebagai sarana promosi juga. Iya, mudah-mudahan saya doain karena saya masih punya mimpi itu jadi momen tahunan begitu. Nah, cuman kalau yang hadir banyak mau di mana begitu. Tapi semoga mimpi Bapak bisa terwujud. Amin. Coba kita tadi sudah dengar banyak sekali. Satu aja kegiatan susuk wangan, alas susuk nanti kapan-kapan datang lagi Mas. KKN udah bulan gitu. Karena gerbek alas susuk wangan ini bisa dilakukan di akhir musim hujan, di awal musim kemarau. Nah, kita lihat aja, ya sekitar Februari Maret lah. Jadi peralihan musim. Ya, dan harinya enggak boleh hari tertentu di sana harus Jumat Pahing. Jumat Pahing. Berarti dari dulu juga dilaksanakan Jumat Pahing terus ya. Di mana di tanggal di bulan itu ada Jumat Pahing ya masih dipakai. Pasti dipakai. Biasanya begitu. Itu dari satu kegiatan aja gerbek alas susuk. Tapi kalau mau lihat mungkin di YouTube sudah ada. Oh iya. Iya, gerbek alas susuk wangan Gondang gitu. Coba nanti kita kasih. Itu video durasi berapa menit gitulah. Iya. Kayaknya pernah kita lihat. Pernah kami pernah nonton sih. Oh iya, tradisi gerbek itu. Ya sebelum kita KKN di sini cari-carilah Gondang itu kayak gimana gitu. Iya. Ternyata menemukan salah satu video itu. Ya mungkin nanti bisa mampir lah kawan-kawan. Iya, kita sertakan linknya di bawah nanti deskripsi. Untuk tahu gimana
prosesi dari gerbek ala Susuwangan itu. Itu satu kegiatan yang sudah banyak sekali ceritanya, sangat kaya gitu. Baik itu namanya, terus sejarahnya, nanti prosesinya itu satu prosesi itu pasti ada maknanya, itu sangat kaya. Nah itu yang perlu kita jaga sebagai generasi muda gitu. Jangan sampai kita melupakan sejarah itu. Jas merah. Kalau dari sejarah jangan sekali. Dulu sebetulnya udah jalan. Iya. 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi kita dulu kalau acara Grebek ala Susuwangan itu saya memang tidak menghendaki di sana ada plastik di event itu. Jadi contoh pakai gelas aqua, tumbler gitulah kalau sekarang. Iya. Jadi minumnya juga khas lokal, potensi lokal yang kita berdayakan. Terus snacknya juga lokal. Bahkan umbul-umbulnya kita nggak pakai bendera dulu itu. Pakainya kelaras gedang itu aja kita modifikasi. Kita nggak pakai MMT. Kita pakai geribik begitu. Jadi memang harus telaten ngecatnya kan. Nulisnya juga tulis pakai tangan, manual gitu. Jadi kita nggak ada sintetis, nggak ada. Berarti menghindari plastik sama sekali. Iya. Dan di video juga saya lihat itu warga makannya tuh bareng-bareng di alasin daun pisang begitu. Iya, pakainya piring lidi itu. Nah, piring dari lidi kelapa itu alasnya daun pisang begitu. Itu yang sangat banyak ya. Dan itu juga makan bersama itu menambah keakraban. Sebenarnya teman-teman yang pernah berjuang di Grebek ala Susuwangan ini kangen semua itu. Mereka betul-betul membantu. Mereka datang itu biasanya membawa bibit pohon untuk disumbangkan ke kita entah berapa begitu. Bahkan ya ada yang bawa makanan sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman relawan lingkungan itu ya seperti itu, luar biasa. Bahkan dari Pati, Kalongan, Salatiga datang. Dari jauh-jauh. Ya, dari jauh-jauh. Cinta alam begitu ya Pak. Ya, mereka bilang kalau Gondang masih deket Pak. Gitu. Saya ini baru pulang dari Kalimantan, 12 hari. Ngapain saya nanam juga? Bukannya di sana hutannya sudah ada. Ya beda Pak. Ini ada yang harus ditangani. Ya. Luar biasa teman-teman kita. Mungkin balik lagi ya kawan-kawan. Kalau kita tadi sudah membahas banyak sekali ya, mulai dari profil desa, kemudian apa potensinya, sejarahnya itu apa yang buat oleh pemerintahan desa, kebijakan itu sudah kita korek habis. Nah itu juga yang perlu digarisbesari bahwa semuanya itu perlu partisipasi. Ya, partisipasi masyarakat. Artinya kalau tadi sudah kita dengarkan partisipasi masyarakat, baik itu dari kebijakan, implementasi kebijakan, pembuatan kebijakan pun pasti dilibatkan gitu nih. Iya. Karena itu yang sangat penting bahwa kita punya sistem demokrasi. Iya, agar merasa memiliki. Nah, rasa kepemilikan itu bisa dimiliki bersama, bukan cuma Pak Lurah aja gitu. Iya. Karena sangat besar potensinya, sangat kaya, tapi dari kebijakan pemerintah desa, apalagi Pak Lurah, itu membuat kebijakan yang tidak eksploitatif. Itu yang yang bisa saya pelajari, bahwa pembangunan, kemudian lingkungan itu bisa berjalan selaras, kelestarian, kemudian pembangunan bisa jaga semuanya. Itu betul. Jadi kalau saya ini bagaimana dengan identitas pedesaannya ini masih tetap kental, karena identitas pedesaan menurut saya ini kan gotong royong. Nah, jangan kemudian pemerintah desa, apalagi kepala desa merasa saya semuanya yang bangun, saya yang, waduh, saya sering sampaikan, saya kalau
hanya dijadikan kepala desa untuk apa kalau tidak didukung dengan gotong royong gitu. Jadi tidak akan mungkin terselesaikan sendiri. Tidak cukup saya dengan perangkatnya saja. Tidak cukup saya perangkat dan para ketua RT-nya saja. Kalau masyarakat tidak sayuk rukun, tidak gotong royongnya ini identitas pedesaannya sudah luntur ya tidak jadilah. Tidak jadi. Karena gotong royong itu merupakan kepribadian bangsa. Yang sudah ada turun-temurun sejak dahulu itu gotong royong. Itu yang tidak dipunyai oleh negara manapun. Cuma kita yang punya gotong royong itu. Tapi berjalannya zaman itu terkikis ya. Itu yang menjadi sangat disayangkan karena kita punya identitas gotong royong itu dan lebih-lebih anak-anak ini kan banyak korban perkembangan kemajuan teknologi. Betul. Karena gadget ini kan punya pengaruh terhadap anak-anak, mengurangi lah empati anak-anak terhadap lingkungan begitu. Sekitar. Lingkungan sekitar. Coba aja kalau sudah main gadget kan kadang-kadang sudah lupa. Berangkatnya bareng sampai di tempat nih nggak ngomong-ngomong dulu. Saya pernah begitu lihat. Jadi saya satu rumah makan, saya udah ada di situ dulu. Kemudian satu mobil isinya 6 orang. Datang, turun, duduk, bukan ngobrol tapi serius sendiri-sendiri. Main HP sendiri-sendiri. Ngapain ke sini? Iya. Zaman sekarang seperti itu. Iya. Padahal teknologi atau gadget itu diciptakan untuk mendekatkan yang jauh. Iya, betul. Untuk menjauhkan yang dekat. Nah, malah ini kan perlu strategi kalau di desa ini harusnya diantisipasi. Betul. Karena secara undang-undang pemerintah belum ada. Pembatasan terhadap ini kan teknologi belum ada. Artinya lingkungan yang terdekat adalah keluarga pasti. Keluarga betul. Untuk bisa mengontrol, untuk bisa memantau Iya. penggunaan ini. Enggak. Apalagi ibu-ibu sekarang hati-hati loh. Yang penting anaknya diem aja. Iya. Udah, ini kasih nih. Penting diem. Iya. Bahaya itu. Bahaya. Iya. Bisa menjadi apa ya, pemaku. Iya, betul. Waktu-waktu. Nah, itu yang menjadi pembelajaran ya, kawan-kawan. Semuanya saja dari aspek semuanya. Tapi mungkin ada pertanyaan Pak dari saya. Iya. Bahwa dengan perkembangan zaman, kemudian Bapak tadi sudah bercerita banyak mengenai kearifan lokal, kemudian tradisionalnya seperti apa. Antara modernisasi kemudian tradisional itu kan pasti harus juga bisa dikombinasikan atau kolaborasikan ya Pak. Iya. Nah, itu seperti apa Pak? Di Desa Gondang sudah ada beberapa program mungkin atau di pemerintahan desa? Sebetulnya efeknya bagus karena kearifan lokal lebih cenderung menguatkan. Iya, menguatkan. Jadi bukan bukan hanya di permukaan ya. Bukan hanya di permukaan. Jadi menurut saya bagus, justru itu sebagai penguatan. Kalau dikolaborasikan, pinter-pinter aja karena menurut saya kalau kemudian salah satu ini merasa lebih kuat, merasa lebih ini justru yang menjadi masalah. Nah, tapi kalau dikolaborasikan justru saling menguatkan. Betul. Iya. Sebetulnya itu yang menjadi keresahan mungkin ya. Yeah. Bagaimana kita tetap bisa menjaga, tapi kita tetap bisa maju. Betul. Itu yang menjadi yang pemangku kebijakan pasti Pak Lurah juga memikirkan hal itu. Nah, itu tidak lepas dari bagaimana sinergi dari pemerintahan pusat, daerah, kemudian ke desa. Karena kalau saya meyakini pemerintahan desa itu yang garda depan untuk masyarakat gitu. Iya. Apapun itu masyarakat pasti betul. ke desa, ke Pak Lurah, pasti ke Pak RT, ke Pak Kadus. Nah, itu yang coba kita pahami secara bersama. Mungkin begitu. Ini dari Mbak Jessica. Oke, mungkin dari saya tadi kan sudah dibahas soal sejarah, kesenian, kebijakan, tapi kita
melupakan salah satu di sektor ekonomi itu UMKM, Pak. Iya. Nah itu mungkin dari Bapak bisa sedikit menceritakan UMKM di Gondang. Iya, sebetulnya ada kesulitan tersendiri saya itu tentang UMKM. Kalau saya pelajari, masyarakat saya ini punya ide, gagasan, kemudian kreatif iya, tapi secara sendiri-sendiri. Iya, untuk pribadi-pribadi, ekonomi pribadi kalau harus berkelompok, kemudian semacam UMKM begitu, kerja bareng begitu, belum semuanya mau. Iya, belum semuanya mau. Artinya bukan tidak ada, tapi mayoritas masih maunya itu kerja sendiri-sendiri. Padahal sebetulnya kalau mereka bisa memahami, kerja dapat 25.000, tapi 10 orang dengan 50.000 sendiri kan banyak yang 20.000 kali 10 orang. Kan begitu. Artinya kerja secara bareng. Dan itu lebih mudah, bisa difasilitasi oleh pemerintah, kan begitu, baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan yang lain. Kan begitu. Nah, inilah yang terus kita berikan satu pemahaman terhadap mereka yang sebetulnya dalam tanda kutip sudah kreatif, tapi bukan hanya membangun singgasana sendiri begitu. Bareng-bareng kan? begitu. Iya. Ya mohon doanya ke depannya mudah-mudahan UMKM-nya menjadi sudah ada sih. Iya. Sudah ada, cuman memang belum menonjol lah. Belum menonjol. Coba dibangun pondasinya dulu. Iya, ada penguatan. Kita bangun contohnya dulu agar kemudian mereka tertarik. Oh, ndi to? Pak Lurah ki ndi to ning gawe UMKM ora ono sing dadi. Nah, satu ini harus jadi dulu. Nah, kemudian akan menjadi daya tarik bagi yang lain. Iya, kemarin kami juga sama teman-teman KKN itu sempat mengunjungi salah satu UMKM juga itu, Pak. Ada getuk goreng, itu juga getuk Demangan ya? Demangan ya? Iya. Itu termasuk UMKM kelompok juga sih, Pak, dari yang kami tahu. Induknya ada di kelompok tani sebetulnya. Mereka yang ada di sana ini kelompok taninya ini kalau yang terdaftar di SK saya itu bapak-bapaknya. Kemudian yang ada di Bangsal sana bikin gedung Demangan itu adalah istri-istrinya. Iya. Dan alhamdulillah itu yang termasuk produk lokal yang sudah jalan lah artinya. Cuman pola pemasarannya masih tradisional. Kalau diajari pola-pola pemasaran yang pakai digital juga, wah raiso kan begitu. Tapi tetap aja kita ajari nanti. Iya, karena mau tidak mau tuntutan. Sekarang ini tuntutan zaman, kemudahan aksesnya kan lewat itu. Iya. Ya, itu juga menjadi salah satu faktor untuk penunjang untuk biaya pemasaran betul mudah. Iya. Nah itu makanya teman-teman Giat 12 itu kemarin survei ke sana dan juga membuat program salah satunya untuk digitalisasi ya. Iya. Benar sekali. Digitalisasi untuk menambah masukan lah Istri saya itu yang ngajarin. Bantunya sampai hari ini ya masih konvensional istri saya itu. Kalau ada pertemuan-pertemuan di kecamatan, ya bawa getuk. Bawa getuk. Ya entah enggak tahu juga berapapun yang dibawa enggak ada yang pulang gitu loh. Apa laku semua atau dikasihkan ya enggak tahu, tapi kayaknya laku. Iya, karena enak sekali sih, Pak. Enak ya. Jadi teman-teman kalau tertarik coba getuk yang dari asli Gondang itu bisa mampir. Kalau lagi jalan-jalan. Cuman saya pengennya sebetulnya ada. Nanti dikembangkan untuk yang tidak digoreng. Coba di open begitu, pakainya open, kemasannya dirubah yang lebih menarik, kan naik kelas lah, agar naik kelas. Kayak bakpia Jogja itu sekarang kan ada yang open itu, kemasannya juga cakep, bisa lebih panjang usia masa apanya ini? Benar, masa penyimpanan. Iya, penyimpanannya. Soalnya kami juga kemarin sempat berdiskusi itu, ibu-ibu itu terkendala soal ketahanan, lama ketahanan pangan itu. Takutnya kalau dikirim ke tempat yang jauh itu basi duluan gitu di perjalanan. Iya, karena itu akan tahan hanya di freezer kan. Iya, hanya di freezer. Dan di luar tuh cuma tahan sehari ya. Iya.
Nantinya memang harus difasilitasi untuk bikin yang open lah, yang open. Itu perlu sih inovasinya. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast ya. Oh gitu Kita sudah ya. banyak sekali. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak yang sudah difasilitasi. Aduh. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan oleh anak-anak lokal. Ya, amin. Ya. Mungkin kata-kata terakhir Pak untuk siapapun di masyarakat Gondang ataupun salah satunya untuk HUTRI, untuk Indonesia seperti apa? Iya. Selamat hari ulang tahun Indonesiaku. Ya kan. Kita ini kan sekarang ini hanya sebetulnya tidak terlalu banyak tuntutan untuk bisa menjadi warga yang baik lah. Kalau dulu memang harus bertaruh nyawa, darah yang penghabisan, hari ini cukup dengan semangat mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, apalagi yang muda-muda. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ya kan, kalau negaranya aman, tentrem, insya Allah kita sebagai generasi muda tugasnya adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itu. Bukan cuma momen 17-an saja ya Pak, pasti. Iya. Tapi iya. Kapanpun itu. Tapi di momen ini kan kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa Dolan Gondang. Nah, sesuai sama nama channel kita, Dolan Gondang. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe pasti di Dosa Gondang. Dan setelah ini itu bisa kawan-kawan mengeksplor, kemudian komen ya, jangan lupa like-nya dan di-share. Di-share ke teman-teman semua. Share ke teman-teman semuanya agar bisa tulannya nggak di situ-situ aja, di Gondang lah. Ayolah ke Gondang. Karena sangat kaya, sangat kaya. Termasuk ini tempat kan homestay ini. Ini bisa untuk menginap keluarga mungkin 10 sampai 15. Iya. Bagus sekali kan. Ya, murah meriah. Sangat homey. Mungkin itu saja dari kami, saya Devin. Dan saya Zuriska. Selamat siang. Kita berjumpa kembali di podcast terbaru. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Amin. Ada fakta kemudian hari ditemukan fakta otentik yang berupa tulisan dan lain sebagainya yang tidak sama mungkin ya, mohon maaf, ini yang kami tangkap dulu begitu. Kemudian dusun beku ini memang identik dengan kedinginan.